seorang profesor kemarin ngomongnya A, 11 hari kemudian ngomongnya B. Kurasa udah kena mental juga dia. Udah dihajar sama netizen Indonesia. Udah gitu mungkin dia menyimak kata-kata Dr. Jaya yang bilang, saya ditonton sama banyak orang. Hola netizen yang tercinta. Melanjutkan kasus Jessica ya teman-teman. Perkara pernyataan Prof Edi yang memicu keributan beberapa netizen yang budiman nih. Dalam salah satu podcast, Prof Edi ini menyebutkan kalau intelektual netizen Indonesia itu rendah karena opininya mudah digiring hanya dengan sebuah film daripada nonton persidangannya dari awal sampai akhir. Beredar nih potongan videonya ketika Prof Edi mengucapkan itu. Oke, mari kita simak dulu sejenak ya. Tapi begitulah kapasitas intelektual netizen kita ya. Ya, jadi artinya Anda sekarang ngelihat Save Jessica ya, jadi ya. Saya ketawa. Saya lihat bahasa-bahasa netizen, tapi ya saya paham juga mereka kan tidak mengerti hukum ya. Jadi ini minta untuk dibuka kembali karena berdasarkan opini publik. Mana ada perkara dibuka kembali berdasarkan opini publik. Ya ini yang saya kira harus dilurus. Netizen kan tidak melihat utuh kasus itu, hanya melihat separuh-separuh, kemudian lalu mengambil kesimpulan. Padahal ya 2016 itu mereka kemana? Ketika persidangan itu secara live, setiap kali persidangan disiarkan bukan hanya satu TV swasta loh. Yeah. Lalu di mana pada saat itu? Karena 2016 netizen. Jadi kemana mereka? Jadi bisa bayangkan sidang yang berlangsung secara terbuka dan transparan, tiba-tiba ya mungkin karena amnesia itu tadi. Lalu kemudian berubah 180 derajat dengan pernyataan-pernyataan yang ya saya kira itu pernyataan-pernyataan yang menyesatkan. Lalu kemudian berubah bahwa kasus ini harus dibuka dan lain sebagainya ya. Saya orang yang mengerti hukum hanya ketawa ya. Jadi ya karena orang yang berkomentar jelas dia tidak mengerti hukum bahwa sebetulnya kasus itu sudah 2 kali dibuka dalam peninjauan kembali. Makanya saya bilang kalau bukan Jessica terus siapa? Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Hello, kok bisa-bisanya Anda ngomongin kapasitas intelektual netizen Indonesia rendah? Apa nggak kebalik? Siapa yang rendah kapasitasnya? Ya, pokoknya situ yang kapasitasnya rendah. Iya apa enggak? Kalau mau ngomong dijaga mulutnya. Netizen Indonesia tuh sekarang sudah pada pintar-pintar semua, nggak bisa direndahkan. Justru orang-orang seperti Anda dan tikus-tikus Anda itu yang perlu direndahkan. Tahu? Karena sudah banyak makan tikus, jadinya seperti ini mulut Anda dan tikus-tikus Anda. Njeluk dikapakno lambemu karo tikus-tikusmu iku. Apa perlu diobati tikus-tikuse? Heran aku rek. Jare ngerti hukum, tapi malah melanggar hukum. Iya apa enggak? Jadi melanggar hukum dirimu. Dirimu berpendidikan, profesor, tahu tentang hukum. Tak usah yang rendah-rendah netizen. Kapasitas wong awake dhewe elek ngono lho. Iya apa enggak? Emang dirimu sampai dhewe ngono ah. Ngerti? Nek memang dirimu ngerti hukum karo tikus-tikusmu iku mau gak mungkin belani-belani koyo ngono. Pasti belani sing bener, gak belani sing salah. Wong salah kok mbok belo. Oleh apa? Oleh tikus. Ya apa enggak? Omonganmu besok ya karo perbuatanmu dipertanggungjawabno ning akhirat. Gak wedi ta anak bojomu besok soro. Wedi apa gak? Pikiran ngono iku. Ora usah belani tikus-tikus sing gak bener. Urip pisan ya lho. Ngerti? Urip pisan. Mati ra nggawa apa-apa. Mati nggawa kain kafan, ora nggawa bondo. Pendidikanmu, bondomu ora digawa mati. Ngerti? Lah wong kon ngomong alhamdulillah sudah diberikan rahmat, tetapi rahmatnya salah mbok gunakno ngono kok. Ya poga kon niku merasa diberi rahmat, ya ngomong sing jujur, orang ngalor gitu, mencela-mencele, ngetan ngulon. Ngono kok ngomong alhamdulillah diberikan rahmat. Rahmat gurine omah iku ta? Iya, wis gak usah alhamdulillah aku wis dikei tikus ngono ae lho. Yo. Gue nggak tahu ya Prof, seberapa populernya Anda di kampus, seberapa hebatnya Anda di kampus, dan seberapa berpengaruhnya Anda di kampus UGM. Satu hal yang perlu tahu, netizen itu nggak peduli sama sekali. Justru dengan lu menyebarkan fitnah dan memberikan berita yang nggak benar melalui sosial media, melalui podcast tadi, itu malah memperburuk citra lo di kampus. Bukan hanya itu aja, nama lo sekarang itu udah jelek. It's okay sebenarnya kalau misalnya ingin berpendapat beda terhadap suatu perkara. Tolong berbicara sesuai fakta
yang ada. Jangan menambahi dan jangan mengurangi. Sumpah Prof, gue sebenarnya bingung banget sama lo. Apa sebenarnya yang lo kejar dari kasus ini sampai lo rela mencemari nama baik lo, nama besar lo dengan menyebarkan fitnah melalui podcast tersebut? Bukan hanya 1-2 kali podcast yang lo sebarin fitnah. Di seluruh podcast yang pernah lo datangi, itu semuanya basi anjay, fitnah semua. Lu kira dengan lu ngomong kayak gitu netizen bakal percaya? Wake up Prof, wake up. Ini bukan 2016 lagi, ini udah 2023. Netizen udah nggak sebodoh itu dulu. Seorang profesor kemarin ngomongnya A, 11 hari kemudian ngomongnya B. Kurasa udah kena mental juga dia. Udah dihajar sama netizen Indonesia. Udah gitu mungkin dia menyimak kata-kata Dr. Jaya yang bilang, saya ditonton sama banyak orang, termasuk anak murid saya, rekan sejawat saya, dan sebagainya. Kurasa si profesor yang satu ini pun agak terkontak batin kan. Banyak juga yang menonton kasus ini. Bagaimana reputasi dia, keluarga dia. Udah gitu pasti dia diserang habis-habisan sama netizen. Keluarganya pun pasti kena serang, semuanya kena serang. Netizen Indonesia kan luar biasa, ya kan? Jadi kayaknya tiba-tiba dia tuh berbelok dari yang tadinya udah diskenariokan. Sekarang agak-agak sedikit demi sedikit udah mulai ada ingatan dia, udah mulai ada pembelaan dia terhadap si Jessica, ya kan? Siapa lagi ditunggu? Hakim yang satu tuh, nengok-nengok pun kayaknya masuk angin juga itu kan. Cepatlah kalian bertobat sebelum makin terlalu jauh, ya. Itu aja lah kayaknya tuh. Saya ikut prihatin seperti yang dilakukan oleh Pak Uto Hasibuan. Bagaimana tidak prihatin? Sekelas profesor itu bisa begitu mudah memberikan informasi yang salah. Entah informasi itu dia baru tahu kemudian dia sampaikan dengan cara yang keliru, atau informasi itu sebetulnya dulu sudah dia tahu bahwa dia salah, namun itu diyakininya dengan baik. Saudaraku yang terkasih, seorang ahli itu luar biasa. Dia bisa membuat seorang terdakwa dihukum mati, sehingga yang terjadi adalah bisa dipastikan dia turut memiliki peran mencabut nyawa seseorang. Yang kedua, seorang ahli pun bisa juga menjadi seseorang yang bisa menjaga nyawa seseorang, terdakwa khususnya. Karena dengan keahliannya, dia bisa menyelamatkan seorang terdakwa dari hukuman mati, bahkan bebas. Saudaraku yang terkasih, inilah peran seorang ahli. Seorang ahli tidak boleh berbohong, kemudian direvisi lagi, klarifikasi lagi. Kan ya aneh. Apalagi seorang profesor, seorang pendidik, itu tidak boleh menyebarkan informasi yang salah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena figur Anda dipercaya di Republik ini. Beberapa profesi yang begitu unggul dan begitu dominan dan harus tetap menjaga kejujuran adalah seorang pendidik, seorang tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan, pegawai laboratorium, apoteker, psikolog, dan lain-lain. Seorang guru di tingkat manapun, mulai dari SD, SMP, SMA, khususnya seorang ahli hukum. Saudaraku yang terkasih, masih banyak profesi-profesi yang mengandalkan kejujuran untuk supaya dia tetap terbangun citra dirinya. Jangan biarkan citra dirimu hancur hanya karena kalian memberikan informasi yang salah. Dan saya berharap kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi, khususnya dengan berbagai macam revisi, berbagai macam klarifikasi yang dilakukan oleh profesor ini, seorang ahli yang sangat disegani, apalagi Wamenkumham. Tolonglah, Anda ditunjuk untuk menjadi Wamenkumham adalah tentunya Anda orang hebat, Anda orang yang jenius, Anda orang yang sangat cerdas. Tapi ingatlah bahwa kejujuran itu penting, keterbukaan itu penting, transparansi itu sangat penting. Maka dari itu Profesor sudah nggak usah ngotot dari podcast ke podcast. Apabila Anda diundang oleh televisi, mungkin Anda bisa mengklarifikasi yang sebenarnya bagaimana. Nggak usah terlalu mengada-ada dengan gaya yang semakin ngotot, karena memperbaiki nama baik itu sulit, butuh waktu yang panjang, butuh effort yang lebih. Saya bisa berkata seperti ini karena saya pernah mengalaminya. Banyak orang mencela, mencemooh, kemudian saya harus menaikkan harga diri saya, citra diri saya, pijakan kaki saya 1000 kali lipat dari yang dilakukan oleh orang lain untuk menjadi hidup seperti ini. Saudaraku yang terkasih, profesorku yang tersayang, cobalah Anda kembali ke jalan yang benar, kembali jalan yang benar. Ucapkanlah kebenaran di depan publik karena Anda adalah public figure.